Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Destira dari kelas PAID 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada 9 aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan Salafiyah. Aliran Khawarij, aliran Islam yang menyimpang dan mencetuskan ideologi terorisme. Aliran ini muncul karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran Siffin. Khawarij keluar dari kelompok Ali dan mendirikan sekte baru. Imam aliran Khawarij adalah Abdullah bin Wahab al-Rashidi. Ajaran aliran ini yaitu takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka, memberontak terhadap pemerintahan Islam, menafsirkan Al-Quran secara menyimpang, membangun opini syurga, menolak pemisahan antara Islam dan iman, dan memilih imam dari golongan mereka sendiri. Yang kedua, aliran Syiah, aliran Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab Syi'i yang berarti pengikut, pecinta, atau pembela. Beberapa tokoh terkenal dalam aliran Syiah adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, Ammar bin Yasir. Beberapa ajaran Syiah. Yang pertama, Syiah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam umat Islam yang paling berhak setelah Nabi Muhammad wafat. Syiah tidak mengakui kekhalifaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, dan Utsman bin Affan. Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Syiah memandang imam sebagai orang yang maksum atau suci. Syiah tidak mengakui ijma' tanpa adanya imam. Syiah berpandangan bahwa menegakkan kepemimpinan imamah adalah termasuk rukun agama. Syiah meyakini mengenai ajaran kerasulan dan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan setelahnya tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah, aliran teologi Islam yang muncul dari persoalan politik dan berkembang menjadi isu teologis. Tokoh utama aliran Murji'ah adalah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Samman, dan Dirol bin Umar. Aliran ini memiliki beberapa ajaran pokok, di antaranya menangguhkan hukuman dan memberi harapan kepada pelaku dosa besar, menomorduakan amal perbuatan daripada iman, berpendapat bahwa manusia lemah dan tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, dan berpendapat bahwa keimanan hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membenarkannya dalam hati. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah, aliran teologi Islam yang menggunakan akal untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Aliran ini dikenal sebagai kaum rasionalis Islam, dipimpin oleh Wasil bin Atha al-Ghazal yang lahir di Madinah. Ajaran aliran Mu'tazilah adalah Allah adalah tunggal dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Al-Quran adalah makhluk sehingga tidak bersifat kekal bersama dengan zat Allah. Allah tidak memiliki sifat yang berdiri sendiri. Manusia memiliki kebebasan dan menentukan kehendak dan perbuatannya. Dan manusia harus berhubungan dengan alam dan tidak dapat menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum alamiah. Selanjutnya, aliran Qadariyah, aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia tidak diinterferensi oleh Tuhan. Aliran ini percaya bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri dan dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tokoh utama aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Ajaran aliran Qadariyah
Di antaranya, manusia memiliki akal yang membuat mereka dapat berpikir dan melakukan perbuatan baik atau buruk. Allah memberikan ganjaran kepada manusia berdasarkan keputusan yang diambilnya, bukan karena kehendak Allah semata. Aliran Qadariyah menempatkan porsi rasio di atas ketentuan takdir Allah, dan aliran Qadariyah melegitimasi pemikirannya pada teks Al-Quran. Selanjutnya, aliran Jabariyah, aliran teologi Islam yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk perbuatan manusia, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan, Persia, dan tokoh-tokohnya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Beberapa ajaran aliran Jabariyah adalah manusia tidak memiliki kehendak dan kebebasan. Manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Segala perbuatan manusia berasal dari Allah, dan Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Aliran Maturidiyah, mazhab akidah dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi pada abad ke-9 hingga ke-10. Ajaran aliran Maturidiyah yang pertama, perbuatan manusia dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perwujudan perbuatan, tetapi manusia memiliki kehendak dan daya untuk menentukan perbuatan tersebut. Usuluddin dibagi menjadi dua, yaitu ilahiyat dan syari'iyat. Ilahiyat adalah perkara yang dapat ditetapkan oleh daya nalar, sedangkan syari'iyat adalah perkara yang tidak dapat ditentukan oleh akal. Bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis mengandung kata-kata yang berbentuk majaz, kiasan. Manusia tidak melanggar kehendak Tuhan karena Tuhan menghendaki yang baik dan yang buruk. Sunnah Rasul merupakan salah satu sumber pengetahuan, dan terakhir, akal manusia memiliki otoritas besar tanpa melebih-lebihkan atau melampaui batas. Aliran Maturidiyah banyak diikuti oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi, terutama di wilayah Asia Tengah. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Aliran ini merupakan reaksi terhadap aliran Mu'tazilah dan merupakan cikal bakal lahirnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswajah. Didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ariyah pada tahun 260-324 Hijriah. Ajaran Asy'ariyah yaitu zat dan sifat-sifat Tuhan, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu, kebaikan dan keburukan, qadimnya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud Allah, keadilan, kebaruan alam, dan kedudukan orang yang berbuat dosa. Dan yang terakhir yaitu aliran Salafiyah, gerakan pembaharu agama dan sosial yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama pengetahuan Islam. Aliran ini juga menekankan pada pemahaman ajaran Islam yang murni dan otentik seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Imam aliran Salafiyah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taimiyah, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Beberapa prinsip-prinsip aliran Salafiyah yang pertama, rujukan utama adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' salaful solih atau ulama salaf. Tidak boleh mengkafirkan seseorang atau kelompok dengan sembarangan. Wajib menaati pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah menegakkan yang benar dan mencegah yang salah. Yang terakhir, menekankan amalan sesuai hadis-hadis sahih dan hasan Nabi Islam Muhammad SAW. Baik, itulah penjelasan saya tentang 9 aliran dalam ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.